bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Maafkan Mama, nak. Maafkan Mama, ini semua karena salah Mama. Ini semua gara-gara Mbak Santi salah pilih suami. Kamu itu ngomong apa? Coba Mbak Santi tidak memilih Mas Bagus sebagai suaminya. Kan dia tidak perlu jadi janda. Dan kita tidak perlu berkabung seperti ini. Jangan kamu telan sendiri kepedihan ini. Bicara dong. Jangan kamu kunci saya di luar kegelapan hati kamu. Kita datang untuk menjemput Mbak. Ivan menyuruh kalian ke sini. Memangnya dia pergi kemana? Kami tidak disuruh Ivan. Saya mau ngajak Mbak tinggal di rumah kita. Saya akui, Mama saya memang salah. Baik Mas Bagus maupun Mbak Santi sama-sama tahu bahwa saya selalu memihak mereka. Dan saya selalu ribut sama mama saya, menuntut dia untuk merubah sikapnya. Dan begitu saya bisa menyandarkan dia, musibah ini menampar kita. Kita duluan ya. Mas Bagusnya mana? Ayo, Nak. Mas Bagusnya mana? Kan udah dimakamin. Cepat panggilkan taksi. Panggilkan! Maaf, No. Saya keperucut. Di mana kuburan suami saya? Cepat katakan! Ada apa, sayang? Ada apa? Jangan ucapkan kata-kata manis itu. Kalian sudah menghancurkan impian saya dengan kebohongan. Jadi sekarang jangan rusakkan telinga saya dengan basa-basi. Ternyata kalian sengaja menyembunyikan kematian suami saya untuk menjebak saya membawa bayi ini ke sini ya. Bagus pergi meninggalkan kita semua tenggelam dalam kesedihan, sayang. Kami semua sama sekali tidak pernah punya maksud menyembunyikan berita kematian Bagus dari kamu. Kami cuma menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ke kamu, San. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kamu sudah tahu bahwa Bagus sudah tidak bersama kita lagi. Mama juga ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kehilangan ini, San.
kami semua, Mama, Ivan, Bagus kecil, semuanya akan selalu bersama kamu, sayang. Manis sekali bicara Nyonya hari ini. Manis sekali. Apa Nyonya lupa? Saya adalah Santi yang selama ini Nyonya anggap tidak pantas untuk menjadi seorang menantu seorang ningrat. Maafkan Mama, San. Maafkan Mama atas kebodohan Mama. Apa Nyonya kira dengan satu permintaan maaf perbuatan Nyonya selama ini bisa hilang begitu saja? Pernah tidak Nyonya bayangkan Mas Bagus, anak Nyonya yang begitu menyayangi dan mengagungkan Nyonya. Setiap malam dia menangis, memohon pada Tuhan supaya Nyonya membukakan hati dan pintu rumah ini bagi kami. Tapi apa yang kami terima? Setiap kali kami ke sini, Nyonya mengusir kami dengan jijik. Nyonya seolah-olah memandang saya seperti anjing geladak. Mama memang bersalah. Tapi Mama telah menyadari kesalahan itu. Dan kesadaran itu yang membuat Mama menghubungi Mas Bagus untuk mengajak Mbak kemari. Untuk minta maaf, memperbaiki apa yang telah terjadi. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni dosa-dosa kita, saya mohon, Mbak, ampuni juga dosa-dosa Mama. Kalau Tuhan memberi ampun pada ibu kandung suami saya, telepon yang suami saya terima tidak akan mendorong dia pada kematian. Mama memang salah. Mama salah, San. Mama akui Mama salah. Mama membiarkan iblis menghembus-hembuskan kesombongan di hati Mama. Mama hanya pantas menerima hukuman dari kamu, San. Bukannya menerima kata maaf dari kamu. Mama rela kamu menghukum Mama. Kalau memang hukuman itu membuat hati kamu lega, San. Tapi, San, tolong, San. Tolong, San. Tolong, jangan tinggalkan kami. Tinggallah di rumah ini bersama kami, San. Saya kemari atas permintaan Mas Bagus untuk tinggal bersama kalian. Tapi sekarang Mas Bagus nggak ada. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tinggal di rumah ini. Di mana kuburan Mas Bagus? Ya, saya antar. Nggak usah. Di mana? Kemang. Mama. Sudah tidak ada yang bisa mencegah dia. Lukanya sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dalam sekejap. Dengan apa yang telah terjadi, kita juga tidak bisa menyalahkan Mbak Santi untuk bertindak seperti ini. Kok nggak bisa disalahkan?
Udah jelas mulutnya nggak bisa dijaga. Cuma asal bunyi ke orang kampanye. Kok malah ngeyel? Asal bunyi dasmu. Aku ditanya, ya aku jawab. Situ sendiri yang bilang. Kalau Situ sudah tahu. Dan Santi belum dikasih tahu bahwa Den Bagus sudah meninggal. Aku sudah bilang, aku nggak sengaja. Aku keperucut, nggak sengaja ngomong begitu. Lagian, nanyanya mendadak begitu. Saya tahu. Mas pasti memahami keputusan saya. Saya bersumpah, Mas Bagus. Saya akan mendidik dan merawat anak kita dengan penuh kasih sayang saya seperti yang Mas Bagus inginkan. Dan saya bersumpah tidak akan pernah mengusir anak kita. Seperti yang Mas Bagus alami. Saya yakin Mas Bagus juga bisa lihat. Anak ini seperti Mas Bagus. Dia kalau tidur, nengoknya ke sebelah kanan. Tapi dia tidak ngorok seperti Mas Bagus. Kamu harus bisa membujuk Santi agar dia dan cucu Mama mau tinggal di sini. Mereka harus bersama kita, Van. Saya akan berusaha, Ma. Tapi saya meragukan apakah Mbak Santi mau datang ke sini tinggal bersama kita. Bunuh keraguan kamu. Kita harus bisa wujudkan impian Bagus. Bagaimana saya bisa membunuh keraguan saya kalau sikap Mbak Santi tidak menunjukkan peluang bagi saya untuk meyakinkan diri saya? Kamu harus menyuburkan keyakinan kamu agar keraguan kamu mati kekeringan. Santi, dasi warna biru kamu taruh di mana? Cepetan dong, udah telat nih. Santi, saya pergi dulu ya. Baik-baik di rumah saya. Nah, ini kamu. Ini kamu. Lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Lihat, tuh, lihat tuh, ini.
ngelamun sih? Lagi mikirin apa, Ma? Mama nggak habis pikir. Kok tega-teganya ya Mbak Retno? Nambahi garam di lukanya Sesmeri. Bukan rahasia lagi, Ma. Kalau hatinya dipenuhi dengan rasa iri terhadap kelebihan orang lain. Iya, yang Mama heran, dia tuh kan suka ke pengajian. Harusnya dia sadar kalau rasa iri itu selain berdosa, juga memakan hatinya sendiri, iya kan? Itu kan tergantung apa tujuannya ke pengajian, Ma. Kalau ke pengajian memang tujuannya untuk mempertebal iman, dia juga pasti sadar. Tapi kalau ke pengajian tujuannya untuk pamer atau untuk kelihatan seolah-olah dia baik dan beriman, itu kan ceritanya lain lagi, Ma. Ivan udah jemput, Ma. Ines pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Iya, Ma. Maaf ya, saya nggak bisa ikut jemput Mbak Santi. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa kamu jadi murung begini? Mbak Santi, dia langsung membawa bayinya balik ke rumah. Begitu dia tahu dari pembantu bahwa Mas Bagus sudah nggak ada. Pembantu kamu, kenapa jadi so tahu begitu sih, Van? Mbak Santi langsung bertanya. Ya, Tira spontan menjawab. Bukan salah dia juga. Lalu gimana keadaan mama kamu? Ya, shock, bingung. Dan ujung-ujungnya dia minta tolong saya untuk membujuk Mbak Santi untuk mau kembali ke rumah. Tapi terus terang saya pesimis dia masih mau. Udahlah, kamu nggak usah ikut bingung. Nanti kamu malah nggak bisa konsentrasi lagi. Kita lihat aja bagaimana nantinya. Ini, Bu. Kasih tuh. Tolong bukakan pintu. Itu pasti Pak Ivan, ya. Baik, Bu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ibu Santinya ada? Ada, Pak. Idrus, dari mana kamu tahu saya di sini? Dia rumah sakit. Mereka bilang kamu udah pulang, karena itu saya langsung ke sini. Kenapa memang? Gak apa-apa. Saya hanya sedang ingin sendiri. Jadi tolong jangan diganggu. Sebenarnya saya datang ke sini, saya mau minta maaf karena saya belum menyampaikan bela sungkawa sama kamu. Sebetulnya sebelum saya berangkat keluar kota, saya ingin menyampaikan bela sungkawa ini sama kamu, tapi orang tua kamu melarang karena kamu masih ada di rumah sakit. Saya bawakan ini untuk kamu. Terima kasih. Lain kali nggak perlu repot-repot. Enggak kok. Saya nggak ngerasa direpotin. Baiklah. Kalau kamu mau istirahat, kamu silakan istirahat. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Idrus, Kamu nggak perlu minta maaf atas sikap kamu. Saya ngerti kamu sedang berkabung. saya mohon kamu tidak perlu kesini lagi. Kesannya menjadi tidak baik. Kamu sendiri tahu bagaimana keadaan saya sekarang. Tun, lain kali kalau Pak Idrus datang ke sini, bilang saya sedang istirahat dan tidak mau diganggu. Iya, Bu.
Tun. Iya Bu, ada apa? Ini buat kamu. Semua. Makasih Bu. Udah deh, ngapain sih kamu mikirin dia? Percuma. Ini caranya dia balas dendam sama kamu. Enggak. Ini bukan balas dendam. Enggak apanya? Kalau bukannya balas dendam, seharusnya permintaan maaf kamu tuh dia terima. Makasih, Ra. Ini karena saya harus memperbaiki kesalahan dengan kesalahan lain. Seharusnya saya tidak menunda berita kematian Bagus. Setelah dia melahirkan, harusnya dia saya beritahu. Lalu, kamu akan tetap membujuk dia untuk tinggal di sini? Iya? Kekmar. Kalau dia mati, pasti mulutnya duluan yang rusak, akan cacing. Ngomongin siapa sih? Tuh, si Dorna. Dorna? Dorna siapa? Kamu nih gimana sih? Kamu kan orang Jawa, masa nggak tahu Dorna? Emangnya kamu nggak pernah nonton wayang apa? Pernah sih, tapi dulu. Sekarang kan udah nggak musim wayang. Kan sekarang lagi musim goyang inul. Ya udah, nggak usah nanya. Aku inget. Dorna itu kan yang suka ngasut sana, ngasut sini. Yang bikin perang Baratayuda. Iya, betul. Terus, yang kamu bilang Dorna itu siapa? Den Ivan. Ih, kamu tuh tell me banget sih. Itu, si Retno. Doro pinggiran itu yang sok tahu. Oh, dia. Ngomong tuh dari tadi. Nah, mulai sekarang kamu saya panggil Retno. Retno? Kenapa? Ya, karena dia orang kaya, aku orang kecil. Aku nggak berani marah sama dia, nggak berani mukulin dia. Nah, karena kamu orang kecil, aku berani sama kamu. Terus? Kalau aku marah, maka kamu aku pukulin. Waduh. Sekarang aku lagi marah sama Retno. Waduh. Hari ini cukup. Besok kalau aku kesel lagi sama Retno, kamu saya pukul lagi. Kok nasib saya jadi begini ya? Nasib. Nanti kalau kamu sudah besar, Mama akan mengizinkan kamu untuk memilih sendiri calon istri kamu. Mama nggak akan menuntut apa-apa. Yang penting calon kamu itu harus seiman. Ada tamu, pasti Om Ivan. Kita temui yuk. Siapa? Ivan ya? Kok tahu itu saya, Mbak? Feeling aja. Selama ini yang perhatian sama Mas Bagus dan saya siapa lagi kalau bukan kamu? Mbak sangat menghargai sikap kamu. Kamu sudah terang-terangan menentang Mama untuk membela kami. Dan akhirnya juga berhasil menyadarkan Mama. Tapi Tuhan menghendaki lain. Ketika saya sudah menyadari dia, dan Mama juga sudah mulai berubah sikapnya terhadap Mas Bagus, terhadap Mbak, kejadian ini menimpa kita semua. Mama hatinya sangat hancur. Dan dia sudah kehilangan tujuan hidupnya. Kecuali untuk Mbak. Dan juga si kecil. Bukan untuk Mbak. Tapi untuk Bagus kecil. Mama kamu itu ingin menebus kesalahannya melalui bayi ini. Itu hanya perasaan Mbak saja. Itu kenyataan, Van. Dan cukup logis. Atau mungkin itu sekedar alasan Mbak
supaya tidak usah tinggal bersama dengan kita. Dalam posisi kamu berhak untuk mencari pembenaran, Van. Sekarang tempatkan diri kamu pada posisi Mbak. Bagaimana perasaan dan sikap kamu jika kebahagiaan yang selama ini kamu rasakan terenggut karena kematian orang yang kamu cintai, istri kamu? Tiba-tiba hidup kamu jadi hancur, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan semua itu disebabkan karena mertua kamu yang selama ini membenci kamu. Biar saja, Mbak. Saya kan udah bilang kamu tak perlu repot-repot. Saya kan juga udah bilang sama kamu kalau saya nggak pernah direpotin karena hal ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, membantu meringankan beban sahabatnya. Terus, maaf, saya tidak memerlukan bantuan siapapun. Saya bisa mengurus anak saya sendiri, mengatasi masalah saya sendiri. Karena Mas Bagus tetap mendampingi saya walaupun dari alam yang berbeda. Permisi. Mbak rasa sikap Mbak sudah sangat jelas. Mbak hanya ingin menatap masa depan. Karena perjuangan hidup Mbak bersama Bagus kecil masih panjang. Ma, kita harus menghargai sikap Mbak Santi untuk tinggal di rumahnya sendiri. Itu kan sudah menunjukkan sikap yang netral. Tapi bagaimana bisa, Van? Dia mengurus rumah tangga dan bayinya hanya dengan satu orang pembantu. Mana bisa? Ma, Mbak Santi kan seorang perawat. Dia pasti tahu persis bagaimana merawat seorang bayi. Dan pembantunya bisa ngurusin rumah tangga. Selesai kan? Kamu tahu apa? Tahu apa kamu? Kondisi perempuan yang baru melahirkan itu pasti lemah. Dan kalau dia lelah, banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kalau itu terjadi, lalu bagaimana dengan bayinya, Van? Ya udah, jadi Mama mau saya ngapain? Memujuk dia untuk datang ke sini lagi? Percuma, Ma. Mbak Santi sudah melakukan keputusannya. Dan keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, baik. Kalau Santi tidak mau datang ke sini, Mama yang akan datang ke sana. Mama tidak akan mentelantarkan mereka, Ivan. Mama ke sana mau ngapain? Mama bisa berbuat apa? Lagi pula Mama tidak usah khawatir. Tidak ada yang menelantarkan mereka. Mereka kan baik-baik aja. Mbak Santi kan juga punya saudara-saudara, punya adik-adik. Tentu mereka semua akan menjaga dia. Dan juga cucu Mama. Tenang aja, Ma. Semua akan baik-baik. Semua akan baik-baik. Siapa yang bilang saya hidup sendirian? Saya punya anak. Saya tahu Mas Bagus bisa melihat saya dan saya yakin Allah akan melindungi saya selama saya hidup di jalan yang diridhoinya. Jangan bicarakan apa yang Mbak yakini deh. Dulu, Mbak memilih Mas Bagus sebagai suami dengan keyakinan akan hidup berbahagia sampai tua. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan justru mengambil Mas Bagus dari sisi Mbak. Santi, kamu adalah bagian dari keluarga kita. Dan tetap begitu selamanya. Rumah kita memang tidak mewah dan tidak besar. Tapi kamar kamu sekarang kosong. Tapi masih tetap seperti sewaktu kamu belum menikah. Santi, apa kata Papa itu benar?
kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja? Biar Mama dan Ella yang mengurus bayimu ini. Sampai kesehatan ini pulih kembali. Saya rasa kita tidak perlu berdebat panjang lebar. Tidak perlu memberi Mbak Santi posisi untuk menawar. Mbak Santi harus pulang ke rumah. Sebaiknya kamu atur hidup kamu sendiri, selesaikan kuliah dan jangan jadi beban keluarga. Nggak perlu kamu banyak ngomong untuk saya. Santi, salah kami ini apa sih? Sampai kamu tuh tidak mau datang tinggal di rumah kami. Nggak ada yang salah, Ma. Saya akan ke sana. Saya akan nginap. Tapi sebagai tamu. Dan tidak dalam waktu dekat ini. Saya mohon, beri saya waktu untuk bisa menerima keadaan ini, menyesuaikan diri, dan mengatur ulang kehidupan saya. Tapi Mbak... Cukup! Kamu sering gembar-gembor tentang demokrasi. Tapi kelihatannya kamu lebih tetap suka mendengarkan suaramu sendiri dalam pembicaraan. Bukankah barusan kakak kamu minta agar kamu mengatur hidup kamu sendiri, menyelesaikan kuliah kamu, biar tidak jadi beban keluarga, dan itu 100% benar. Apa alasan saudara untuk minta cuti kuliah? Masalah keluarga, Pak. Dan saya juga sekaligus mau mencari pekerjaan. Kalau memang alasan saudara itu, saya tidak bisa melarang. Buat permohonan tertulis, nanti saya tanda tangani. Terima kasih. Permisi, Pak dosen. Mari. Maaf ya, Pak. Mbak minta kamu segera datang. Hatun mendadak harus pulang karena ibunya sakit. Iya, Mbak. Tapi saya kan nggak bisa setiap hari di sini terus nungguin si kecil. Saya kan juga mesti kuliah. Iya. Mudah-mudahan nanti Mbak sebelum mulai kerja sudah dapat membantu baru lagi. Nanti kalau dia bangun, kamu tolong bikinkan susu ya. Udah, Mbak pergi dulu ya. Mbak, surat lamarannya udah dibawa kan? Untungnya Mbak nggak perlu pakai surat lamaran. Soalnya orang-orang di sana sudah kenal sama Mbak. Jagain ya. Iya. Kenapa begitu mendadak sih, Van? Nggak mendadak juga. Sudah saya pikirkan selama beberapa hari ini. Tadi pagi kamu nggak bilang kalau kamu ambil cuti? Tadi pagi saya belum kepikiran aja untuk mengambil keputusan. Keputusan kamu tidak realistis, Van. Kamu belum selesai kuliah. Kalaupun kamu mendapatkan pekerjaan, itu pasti tidak sebanding gajinya dengan pengorbanan kamu meninggalkan kuliah. Ines, mungkin kamu anggap keputusan saya ini sesuatu yang enteng. Tapi bagi saya ini sesuatu yang sangat penting. Saya ingin bisa membelikan sesuatu untuk keponakan saya. Sekaligus ingin membantu Mbak Santi dengan hasil keringat saya sendiri. Kalau soal itu, Mama kamu bisa bantu kan? Seperti kamu nggak tahu sifatnya Mbak Santi aja. Dia nggak akan mau terima bantuan saya kalau dia tahu datangnya dari Mama. Ines, tolong janji sama saya bahwa kamu tidak akan katakan apapun juga sama Mama. Setidak-tidaknya sampai situasi yang memungkinkan bagi saya untuk mengatakannya sendiri. Oke? Assalamualaikum.
Santi? 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 Bagus kecil. Kok nangis sih, Nak? Ini Oma datang, sayang. Cuk, cuk, cuk. Sayang. Sayang. Mama kamu kemana? Santi? 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 Sorry Tante, belnya nggak kedengeran. Gimana kamu bisa dengar? Musiknya begitu keras. Kamu juga nggak dengar kan barusan bayi ini menangis? Santi mana? Mbak Santi ke rumah sakit. Sakit apa? Mbak Santi nggak sakit Tante, tapi ngelamar kerja. Terus terang, saya bangga melihat ketegaran Santi. Dia tidak manja seperti adik-adiknya. Itu bukan tegar, Pak. Menurut saya, itu sikap tidak lebih masuk akal. Dia hanya mempersulit hidupnya sendiri. Dan dia pikir itu gampang mencari pekerjaan. Seandainya nasibnya begitu baik dan dia dapat pekerjaan, lalu bagaimana dengan bayinya? Biar Mama yang mengurus nanti anaknya. Itu lebih tidak masuk akal lagi, Ma. Masa hanya karena Mbak Santi keras kepala, Mama harus tunduk dan mengorbankan rumah tangga Mama sendiri? Kenapa nggak Mbak Santi pikir untuk menikah lagi? Kan Mas Widus masih nunggu dia. Santi. Kamu dari mana? Berapa kali saya harus bilang kalau saya tidak mau diganggu?
Maaf, untuk permintaan kamu yang satu itu saya belum bisa memenuhi. Karena sampai sekarang, saya belum bisa melihat bahwa kamu betul-betul tidak membutuhkan bantuan orang lain. Santi. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Dari beberapa rumah sakit. Saya ingin kembali kerja. Kamu masih perlu istirahat. Saya yang lebih tahu apa yang saya butuhkan, Drus. Saya tahu. Kamu membutuhkan uang. Iya. Saya tidak mungkin hidup dari uang duka atau uang pensiun selamanya. Saya bisa membantu kamu meringankan beban kamu. Kamu cukup bilang sama saya berapa kebutuhan kamu tiap bulannya. Terima kasih atas tawaran kamu. Tapi saya tidak mau menggantungkan hidup saya pada kebaikan orang lain. Saya harus mulai cari kerja dari sekarang. Gini saja. Kamu siapkan biodata kamu dan juga surat referensinya. Nanti biar saya yang datangi rumah sakit yang belum kamu kunjungi. Nanti begitu ada lowongan, kamu bisa langsung datang. Lalu, imbalan apa yang harus saya berikan? Cukup secangkir kopi. Silakan masuk. Anak tampan, anak bagus. Ini kayak bagus kecil. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hati